Kembali lagi di channel YouTube Admin SP bersama saya admin Facebook info seputar Presiden. Siang ini saya sedang berada di lapangan Cibangkong. Kebetulan sekarang sedang bersama tim dari channel YouTube Misteri Malam 475, di mana channel YouTube ini channel YouTube favorit saya tuh. Setiap live, hampir setiap malam, beberapa malam sekali tuh mereka live dan saya selalu menyaksikannya. Saya ingin bertanya-tanya langsung pertama sama kameramannya nih, Mas Kukuh. Selamat siang Mas Kukuh. Selamat siang ya Mas Admin SP ya. Ini saya mau menanyakan seputar bagaimana sih pengalaman penelusuran tuh, hampir seminggu tuh beberapa kali live dan juga rasanya bagaimana sih? Ya baik, terima kasih. Ya seminggu biasanya kita ambil nggak nentu ya, kadang dua kali 3 kali tergantung kita posisinya lagi lagi fit lah ya. Kadang 2 kali lah, 2 kali 3 kali gitu, seperti itu. Jadi pertama sebenarnya saya juga masuknya baru 2 bulan ke situ, karena sebelumnya juga versi Misteri Malam 475 kan versinya uka-uka ya, terus lanjut ke sini kita pencarian seperti itu. Nah ini yang berhubungan dengan misteri ya, hantu ya pastinya penampakannya. Kita kan nggak tahu apa yang ada di dalam penelusuran kita. Nah, saya sebagai orang awam tuh bagaimana sih tipsnya agar kita tidak takut, tidak lari saat melihat penampakan seperti itu? Ya intinya seperti ini aja ya, namanya itu kan istilahnya ada yang bilang katanya nggak makan ini ya kan, nggak bakalan nggak bakalan dia mau ngelukain kita kan, nggak bakalan. Yang disebut kadang kita takut nggak takutnya itu tergantung diri kita. Kalau kita percaya itu nggak bakalan apa-apa. Jadi ya mesti setiap orang juga punya rasa takut ya. Tapi waktu saya pertama dulu juga ya takut banget. Cuma setelah seiring waktu berjalan, sering mencari seperti itu ya, jadi berani sendiri seperti itu Mas. Jadi biarkan semua itu mengalir ya. Iya. Dan saya akan mencoba bertanya nih sama Mas Arianto ini yang paling depan, dimana beliau ini yang sering berhadapan langsung ketika mediator namanya ya, beliau ini mediator. Dan yang salah satu video yang menurut saya paling favorit itu ketika itu ada kuntilanak ya, menjatuhkan sisir terus diambil. Selamat siang Mas Arianto. Selamat siang Mas Iis. Saya ingin tahu bagaimana pengalamannya dalam menjadi mediator ini di Misteri Malam 475. Oh ya, terima kasih Mas Iis. Untuk keterangan ya selama ini kita jalani kurang lebih ada 5 bulan ya, untuk saya sebagai mediator dari tim Misteri Malam 475 ya. Jadi pengalaman demi pengalaman juga cukup luar biasa, karena kita juga berhadapan langsung dengan makhluk-makhluk lainnya ya. Jadi intinya yang makanya saya sering bilang berpikirlah positif, tetap semangat, karena jiwa kita itu kan ada 2 alam yang berbeda lah, karena jadi makhluk alam goib. Saya sendiri juga makhluk manusia yang biasa, yang banyak kekurangan dan kelebihannya kan kayak gitu. Jadi selebihnya tergantung jiwa kita lah ya untuk menikmati, atau apa yang ada ya udah itu yang aku nikmati kan kayak gitu, karena mungkin sudah pekerjaannya itu begitu Mas Is. Nah tadi menyinggung tadi yang awal seputar sisir nih, saya lihat di videonya kalau langsung ada kuntilanak menjatuhkan sisir tuh diambil, itu gimana rasanya Mas? Itu bukan kebetulan lagi ya, yang tanpa diduga, tahu-taunya itu tuh ada di atas pohon ya. Jadi itu malah tadinya kan tim kameraman kita Mas Kukuh itu ya, tahu-taunya kok melihat sisir ada di bawah. Nah terus saya intinya bermediasi dengan sisir tersebut, karena ternyata itu punyanya itulah ya, saya nggak bisa sebutkan lah ya, karena punya itu, karena mungkin itu juga haknya itu juga. Jadi saya sebenarnya juga nggak mau, cuma kadang-kadang saya ngeyel, penasaran juga lah ya, termasuk sebagai mediator penasaran juga dengan sisir itu. Tapi ternyata setelah itu saya habis live streaming itu kan, nah akhirnya kan udah selesai lah ya, saya bawa sisirnya itu kan. Yang lebih anehnya ya buntutin ini, aku sih biasa saja buntutin ini sampai ini. Setelah itu aku bingung mau ambil videonya itu bagaimana, terus ya gimana lagi, cuma nulungin inilah ya, sebagai dia itu kameramen kita ya, yang mungkin selama ini juga menemani kita itu loh gitu Mas Is. Jadinya pokoknya aduh luar biasa lah, pokoknya yang belum bisa jalan dulu lah. Saya jadi penasaran ini Mas Arianto itu latar belakangnya berprofesi sebagai apa sih, kok bisa menjadi moderator untuk misteri seperti ini?
Ya saya sendiri ya, saya juga terjun ibaratnya, maaf ini saya cerita langsung lah ya, bukan karena apa. Aslinya saya dulu untuk mungkin dari perjalanan hidup lah ya, alhamdulillah saya aslinya terjun di dunia pengobatan. Lah sedikit tahu tentang hal-hal tentang itulah, jadinya saya juga kadang-kadang kenapa saya sebagai orang biasa lah, orang awam yang biasa yang banyak kekurangan. Jadinya ya tahu dikit lah tentang itu. Saya nggak bisa ibaratnya saya untuk megang dan sebagainya. Itu sih Allahu alam lah ya. Karena saya sendiri juga kemampuannya hanya segitulah. Tapi ini cukup luar biasa loh. Ya alhamdulillah. Ini terutama bisa menenangkan Mas Kuku ini. Nah yang menjadi ciri khas dari misteri malam 47 ini, malam 475 ini, Mas Arianto tuh sering menggodain Ayon neng. Ya. Itu gimana ceritanya tuh? Ya itu kebetulan waktu itu ada tayangan sesosok Kunti ya. Itu memang asli ya, berubah sih cantik, tapi ya kalau menurut pandangan saya lah ya, cantik orangnya. Makanya saya sendiri ya penasaran juga, saya panggil Neng. Ternyata dia itu bisa berhenti gitu loh. Subhanallah. Itulah makhluknya Tuhan semuanya. Jadi dia itu mengerti, cuma bahasa ibarat seperti kita kan nggak bisa karena di alam lain lah ya. Jadi pokoknya saya juga terkejut juga lah ya. Saya akhirnya timbul, saya manggilin sama dia itu Neng gitu loh. Cuma dia, oh berarti dia tahu bahasa saya Neng. Cuma dia nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Itu begitu Mas Is. Sekarang kan banyak banget nih channel misteri ini ya, termasuk di daerah sini juga ada beberapa channel misteri. Nah, yang saya penasaran itu biasanya tuh kan moderator tuh bisa mengunci penampakan tersebut. Saya ingin tahu bagaimana cara menguncinya dan bertahan sampai berapa lama gitu agar si yang dikunci tersebut tetap diam gitu. Lah untuk penguncian tentang itu ya memang kita ada kode etiknya juga. Memang kita juga perlu satu dari ketenangan batin jiwa kita lah ya. Selebihnya untuk Bang Joko, untuk pengendalian lah ya. Jadi memang itu ada kode etik juga. Jadi kita juga aslinya dulu juga belajar tentang itu. Tapi selebihnya bukan saya nggak mau ngasih informasi ya. Itu lihat aja di videonya, itu Mas Is. Oke, saya akan kembali lagi ke Mas Kuku ini, mengambil gambar di posisi yang sangat sulit itu menurut saya sangat sulit sekali ya. Saya biasa ngevlog ya Mas ya. Mas ngevlog aja kadang-kadang kita mencari gambar itu susah. Nah, posisi sekarang nih Mas Kuku ini biasanya malam-malam sambil dikejar itu bagaimana caranya agar penonton puas gitu? Ya saya usahakan lebih tenang ya, karena lebih tenang kita bisa mengontrol kita ambil gambarnya seperti apa dan bagaimana, terkecuali itu posisinya sudah darurat banget, mungkin nggak bisa ngontrol kameranya, begitu Mas Is. Oke, terima kasih waktunya. Oke, demikianlah obrolan saya dengan tim dari channel YouTube Misteri Malam 475. Bagi sahabat semua yang ingin subscribe, silakan subscribe channel YouTube ini. Kebetulan ini juga sahabat saya dekat dengan saya, cuma hanya beda kecamatan. Oke, sukses selalu buat Misteri Malam 475. Amin. Jangan lupa subscribe lah ya di Oke. channel admin ISP ya, seputar info presidenan. Semoga juga ucapan khusus mungkin ini dari Misteri Malam 475, saya sebagai mediator untuk Mas Is sendiri seputar informasi presiden. Semoga selalu sukses dan tetap jaya di udara.